Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu untuk menonton video saya pada kesempatan kali ini. Saya di sini akan sedikit memberikan pengetahuan, yaitu tentang periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang. Dalam pengertian luas, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh karena itu, periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Sejarah Islam terbagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian, periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perincian pada periode klasik dapat dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad ini merupakan prototipe sifat atau model pertama yang terus-menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Nabi Muhammad SAW melakukan pendidikan Islam setelah mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub di surat Al-Muddathir ayat 1-7. Menyeru yang berarti mengajak dan mengajak berarti mendidik. Dan dari wahyu yang mula-mula turun itu dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan dalam Islam dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pendidikan keagamaan, kemudian pendidikan akliyah dan ilmiah, kemudian pendidikan akhlak dan budi pekerti, kemudian pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu masa khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Pada masa Umar bin Khattab, situasi politik dalam keadaan stabil, dan untuk pendidikan Umar mengangkat guru-guru untuk bertugas mengajukan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam. Umar juga memerintahkan panglima untuk membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah, sekaligus sebagai tempat belajar. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, kedudukan peradaban Islam dan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Para sahabat diperbolehkan meninggalkan Madinah untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Pada masa Abu Bakar, pedang pemerintahan diguncang oleh para pemberontak dari orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh sebab itu, Abu Bakar memusatkan perhatian untuk memerangi pemberontakan tersebut, yang mana dapat mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari Islam. Kemudian masa Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Kemudian masa di mana jatuhnya kekuasaan khalifah di Baghdad tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Pada masa Muawiyah ini
Dinasti Bani Umayyah Abdul Malik merubah administrasi dan bahasa Yunani, bahasa Pahlawan ke dalam bahasa Arab. Pada masa tahun 659 Masehi, beliau juga merubah mata uang Bizantium dan Persia seperti dinar dan dirham dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab, dan pada masa inilah dimulai adanya ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam yang menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ilmiah Kufah dan Basrah di Irak. Pada masa dinasti Umayyah, meninggalkan beberapa monumen terbaik adalah Khutbah al-Shakr atau bisa disebut dengan Dome of the Rock di Al-Quds, Masjid Cordova yang dibangun. Nah, pada tahun 750 Masehi, kekuasaan mereka menurun sehingga akhirnya digantikan oleh Bani Abbasiyah. Di masa Bani Abbasiyah inilah ilmu, pengetahuan, dan filsafat Yunani memuncak. Nah, setelah saya memaparkan periode klasik tadi, saya akan melanjutkan ke periode selanjutnya, yaitu periode pertengahan. Adapun periode pertengahan ini dibagi dalam dua zaman, yaitu zaman kemunduran dan zaman tiga kerajaan. Pada zaman kemunduran ini berlangsung sekitar 250 tahun. Kemunduran ini diawali dengan hancurnya Baghdad oleh Hula Khan. Dia membunuh semua keluarga khalifah, tetapi untunglah salah seorang anak khalifah Abbasiyah bisa melarikan diri ke Mesir, lalu diangkat oleh Sultan Mamluk menjadi khalifah yang berkedudukan di kota Kairo. Kemudian pada zaman tiga kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, tahun 1290 sampai 1924 Masehi, kemudian Kerajaan Safawi di Persia, tahun 1501 sampai 1736 Masehi, dan Kerajaan Mughal di India, yaitu tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Pada Kerajaan Utsmani, pendidikan mengalami kemunduran karena disebabkan banyaknya para ulama dan guru-guru hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu akidah dan bahasa Arab, serta sedikit sekali mempelajari ilmu berhitung dan ilmu mikot. Kemudian yang terakhir yaitu periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam, ekspedisi Napoleon di Mesir, membuka mata uang Islam, akan kemunduran umat Islam di samping kemajuan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Setelah saya memaparkan pengetahuan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada periode klasik merupakan periode di mana Rasulullah SAW melakukan pembinaan pendidikan Islam. Pertumbuhan pendidikan Islam berlangsung sejak zaman Rasulullah hingga dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mengalami kejayaan. Nah, pada periode pertengahan ini, awal mula pendidikan Islam mengalami kemunduran, yaitu dengan hancurnya Baghdad, sehingga banyak warisan budaya dan ilmu pengetahuan yang berpindah ke dunia Barat. Selanjutnya pada periode modern ini, awal Islam bangkit dari kelam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran untuk membuat Islam menjadi semakin maju sampai sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya yang tidak diperkenan di hati teman-teman semuanya. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.